Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai tentang manajemen data. Sebelum itu, mau kenalan sama teman-teman aku dari kelompok 3 enggak? Ya udah, ini aku kasih tahu teman-teman aku dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma Izati, NIM-nya 1190820000080. Perkenalkan, nama saya Haira Nur Awalia Rahma dengan NIM belakang 22. Perkenalkan, nama saya Farah Kaldamardia, NIM 84. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Oktaviani dengan NIM belakang 15. Sebelum masuk ke materi relasi data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan, yang memastikan bahwa data itu adalah data yang akurat, up to date atau mutakhir, aman, dan tersedia bagi pengguna atau user. Selanjutnya adalah tujuan manajemen data. Manajemen data memiliki tujuan yang pertama adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan satu sistem yang memelihara dan menempatkan informasi firma. Yang ketiga, melindungi kepentingan perusahaan dan mendesain serta mengontrol standar yang efektif dan metode evaluasi periodik yang berkaitan dengan manajemen data, peralatan, dan prosedur. Tujuan yang terakhir adalah membantu mendidik pegawai para perusahaan dengan metode yang paling efektif untuk mengontrol dan mengolah data perusahaan. Nah, lalu ada kegiatan manajemen data. Kegiatan ini terdiri dari 7 kegiatan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan nantinya akan dikumpulkan dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Kegiatan yang kedua adalah integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan yang ketiga adalah penyampaian. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat adalah pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya data tetap mutakhir. Yang kelima adalah keamanan. Data dijaga untuk mencegah pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Yang keenam adalah organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan kegiatan yang terakhir adalah pengambilan. Data tersedia bagi pemakai. Selanjutnya, kita akan memasuki materi relasi data. Relasi data sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu relasi dan basis data. Relasi adalah hubungan antar tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Sedangkan basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Jadi, pengertian relasi data adalah sekumpulan hubungan informasi data yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel yang lainnya yang mempresentasikan hubungan di dunia nyata. Selanjutnya adalah tipe relasi. Tipe relasi merupakan tipe hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Relasi akan membantu untuk memahami bagaimana entitas saling terkait satu sama lain. Menurut Connolly dan Beck, tipe relasi adalah satu asosiasi antara satu atau lebih tipe entitas yang berpartisipasi. Tipe relasi dibagi menjadi 2 menurut Connolly dan Beck. Yang pertama itu relationship type. Ini merupakan satu rangkaian asosiasi yang menjelaskan satu atau lebih jenis entitas yang berpartisipasi. Tipe relasi yang kedua adalah relationship occurrence. Merupakan suatu hubungan yang unik di mana dapat identifikasi dengan melihat satu kejadian
dari setiap jenis entitas yang berpartisipasi. Jenis-jenis relasi. Relasi terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah relasi one-to-one. Relasi one-to-one adalah relasi di mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris data pada tabel kedua. Artinya, masing-masing hanya memiliki satu hubungan saja. Biasanya, relasi seperti ini digunakan pada relasi pengguna dan user login, di mana satu pengguna hanya memiliki satu akun untuk login dan satu akun login hanya dimiliki oleh satu pengguna. Macam relasi yang kedua adalah relasi one-to-many. Relasi ini adalah setiap baris dari tabel pertama dapat dihubungkan dengan satu baris ataupun lebih pada tabel kedua. Artinya, satu baris dari tabel pertama dapat mencakup banyak data pada tabel kedua. Dan jenis relasi yang terakhir adalah relasi many-to-many. Relasi ini adalah keadaan di mana satu baris dari tabel 1 dapat berhubungan dengan tabel kedua. Dan satu baris dari tabel kedua dapat berhubungan dengan banyak baris dari tabel pertama. Artinya, kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tiap tabel lain. Dalam hal ini, kita membutuhkan tabel ketiga sebagai perantara antara tabel 1 dan tabel kedua, sebagai tempat untuk menyimpan foreign key dari masing-masing tabel. Dan pembahasan terakhir dari relasi data adalah kelebihan dan kekurangan relasi data itu sendiri. Yang pertama adalah kita masuk ke kelebihan. Kelebihannya adalah kebebasan struktural. Lalu, jauh lebih sederhana secara konsep. Dan kelebihan yang terakhir adalah perancangan, implementasi, manajemen, dan penggunaan basis data lebih mudah. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama adalah biaya perangkat keras dan perangkat lunak sistem menjadi hal pokok. Lalu, kemungkinan perancangan dan implementasi yang buruk, dan kelemahan yang terakhir adalah masalah informasi tersebar sangat potensial. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu hierarki data dalam sistem berorientasi basis data. Sebelumnya, apa sih pengertian hierarki itu? Hierarki merupakan unsur-unsur dari suatu database yang meliputi kumpulan file atau berkas, bit, record atau cantuman, byte, field atau ruas. Hierarki juga disebut sebagai model pohon karena membentuk seperti struktur pohon. Hierarki kategori dapat mengelompokkan data-data sehingga menjadi kompleks. Selanjutnya adalah tingkatan hierarki. Yang pertama adalah database. Database sendiri adalah kumpulan informasi yang disusun berdasarkan cara tertentu dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dengan sistem tersebut, data yang terhimpun dalam suatu database dapat menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya ada file. File merupakan data yang tersimpan di komputer atau arsip. Atau definisi lain dari file adalah informasi-informasi yang terkumpul dan saling berhubungan yang disimpan ke dalam secondary storage. Contoh tipe file itu seperti PDF, dokumen, ODS, HTML, ODT, dan XLS. Selanjutnya ada record. Record merupakan suatu file yang telah terbentuk dari kumpulan record atau kumpulan dari file. Record juga menggambarkan data dari individu-individu. Contohnya Joni, kursus di kelas IS 101, grade A. Selanjutnya ada field. Field merupakan data yang sejenis, yang terbentuk dari kumpulan record-record yang menggambarkan kesatuan data. Contohnya, pada mata kuliah yang berisi tentang semua data tentang mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada byte. Byte merupakan satuan pada informasi yang lebih besar kapasitasnya daripada bit, dan 8 satuan bit yang digabungkan sehingga menjadi satu. Contohnya seperti 65,66,61 untuk A, B, C. Dan yang terakhir ada bit. Bit atau binary digit ialah komputisasi digital yang merupakan unit-unit satuan terkecil atau yang berarti digit digital. Komputer tidak menyimpan dan tidak mengerti data desimal. Semua data yang ada di komputer tersimpan dalam bentuk angka biner, yaitu 0 dan 1. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem berorientasi file. Sebelumnya, apa sih pengertian sistem file? Sistem file merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan dalam satu program aplikasi, hingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh kembali apabila dibutuhkan atau untuk digunakan pada periode selanjutnya.
Selanjutnya yaitu file menurut teknik penyimpanan. File menurut teknik penyimpanan dibagi menjadi dua. Yang pertama file manual dan yang kedua file komputer. File manual yaitu menyimpan informasi yang diperoleh kembali dibaca dan digunakan oleh pengguna. Sedangkan file komputer menyimpan informasi yang tidak dapat diperoleh kembali oleh manusia tanpa pemrosesan komputer. Terdapat 4 jenis files untuk penyimpanan data, yaitu yang pertama master files yang berisi tentang catatan atau record mengenai entitas tertentu seperti produk, dokumen, dan pelanggan. Pada akuntansi ini sendiri, master files adalah buku besar. Yang kedua yaitu transaction files yang berisi tentang record yang relevan pada kejadian yang sedang dilakukan atau yang sedang diproses seperti pengiriman barang dan penjualan. Yang ketiga yaitu history files yang berisi record yang berkaitan tentang transaksi yang telah selesai seperti penjualan pada masa lalu. Dan yang terakhir yaitu reference files yang berisi tabel atau daftar data yang dibutuhkan untuk membuat perhitungan atau memeriksa akurasi data input seperti tabel harga dan daftar pelanggan. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika merancang file dan record, yaitu yang pertama pengguna, yang kedua tujuan, yang ketiga bagaimana cara pengorganisasian dan aksesnya, dan yang terakhir berapa lama file dipertahankan. Mendokumentasikan data dalam sistem berorientasi file. Dokumen dasar record level dilakukan melalui record layout yang menggambarkan masing-masing field dalam record, termasuk jumlah posisi karakter dalam field, dan jenis elemen data. Manfaat dan keterbatasan sistem berorientasi file. Perusahaan yang memiliki jumlah data terbatas dan kebutuhan pelaporan serta informasi terbatas, kecil dan tidak kompleks, dapat menggunakan sistem ini. Terdapat beberapa keterbatasan sistem berorientasi file, yaitu data redundancy, inkonsistensi, program aplikasi beragam, dan apabila terjadi perubahan struktur data, harus mengubah seluruh program yang memanfaatkan file tersebut. Materi yang keempat yaitu mengenai hierarki data dalam sistem berorientasi file. Hierarki dalam sistem berorientasi file adalah yang pertama elemen data. Elemen data merupakan setiap atribut sebuah entitas yang selalu dicatat, misalnya nomor pelanggan, item persediaan, dan kode pos. Yang kedua yaitu record, yang merupakan serangkaian elemen data sebuah entitas yang saling berhubungan. Misalnya, record persediaan terdiri dari elemen data yaitu kode jenis persediaan, deskripsi jenis persediaan, dan untuk pengukurannya. Dan yang ketiga yaitu file, yang merupakan sekumpulan elemen data yang telah diorganisir menjadi record. Misalnya, file pelanggan berisi record mengenai pelanggan seperti nama perusahaan, nama penghubung, alamat pengiriman, alamat surat, nomor telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu sistem basis data. Pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Fungsi dan tujuan sistem basis data, yaitu yang pertama availability. Ketersediaan ini membantu kita untuk menyediakan data-data penting saat sedang digunakan. Yang kedua yaitu speed, agar kita sebagai pengguna bisa dengan mudah mengaksesnya saat sedang diperlukan. Yang ketiga completeness, kelengkapan ini berfungsi untuk kita menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang telah ada. Yang keempat yaitu accuracy and security, yang berfungsi untuk akurasi dan keamanan dalam menghindari kesalahan pada proses entry dan juga dalam proses penyimpanan atau data store. Dan yang terakhir yaitu storage efficiency, efektivitas penyimpanan yang bertujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dan juga bermanfaat untuk menghemat space penyimpanan dalam basis data. Selanjutnya, terdapat 6 komponen dalam sistem basis data. Yang pertama yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak yang umumnya terdapat dalam sistem basis data yaitu komputer, hard disk, memori sekunder offline, dan perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan sumber daya yang ada di dalam termasuk operasi dasar komputer seperti Windows, Unix. Yang ketiga yaitu basis data.
Yang keempat, terdapat database management system yang merupakan software yang berperan dalam mengolah, menyimpan, dan mengambil data kembali. Contoh dalam database management system ini adalah Microsoft Access. Yang kelima, terdapat pemakai atau user. User ini merupakan salah satu komponen yang berinteraksi langsung dengan database. Dan yang terakhir, terdapat aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung dengan kebutuhan pemakai bisnis. Selanjutnya yaitu bahasa basis data. Menurut fungsinya, komponen bahasa basis data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, data definition language, yang berarti sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Dan yang kedua yaitu data manipulation language, yang berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fityatur Rahma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model basis data yang secara umum terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah model data flat file atau flat file data model. Yang kedua itu adalah model data hierarki. Yang ketiga itu adalah model data jaringan atau network data model. Dan yang terakhir atau keempat adalah model data relasional. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan mengenai model basis data yang pertama, yaitu model basis data flat file. Nah, basis data flat file itu terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal itu berbentuk formal file text. Informasi pada suatu file disimpan sebagai field. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa field merupakan data yang sejenis yang terbentuk dari kumpulan record-record yang menggambarkan kesatuan data. Contohnya, pada mata kuliah yang berisi tentang semua data tentang mata kuliah tersebut. Itu merupakan field. Selanjutnya adalah mengenai model data yang kedua, yaitu model data hierarki. Basis data hierarki itu satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur basis data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent dan juga child. Pada basis data hierarki, semua root table atau parent table berada pada struktur yang paling atas. Nah, sebagai contohnya dari model data hierarki, yaitu ada root table atau parent, yaitu dosen Midun SE. Dia mengajar mata kuliah SIM dan juga mata kuliah database. Nah, mata kuliah SIM dan juga mata kuliah database disebut sebagai child atau anak turunan dari parent. Nah, jika mata kuliah SIM dan juga database memiliki cabang lagi, seperti mata kuliah SIM itu dilakukan atau diambil oleh mahasiswa yang bernama Elzar, Ada, dan juga Zarel, maka Elza, Alda, dan juga Zarel merupakan child. Dan mata kuliah SIM merupakan child dari root table atau parent. Begitu juga dengan mata kuliah database jika diambil oleh mahasiswa Rifki dan juga Riki, maka mata kuliah database kita sebut sebagai child dari root table atau parent. Sedangkan mahasiswa yang bernama Rifki dan juga Riki kita sebut sebagai child. Nah, jadi di dalam model data hierarki dinyatakan bahwa parent boleh memiliki beberapa child, tetapi child harus memiliki satu parent, tidak boleh lebih dari satu parent. Nah, selanjutnya adalah model data jaringan atau network data model. Nah, model data jaringan dipresentasikan dengan sekumpulan record dan relasi antar data yang dipresentasikan oleh record dan juga line. Model ini menyerupai model hierarki. Perbedaannya terdapat pada suatu simpul anak atau child bisa memiliki lebih dari satu parent. Model ini bisa menyatakan hubungan 1:1, di mana satu orang tua punya satu anak, 1:banyak, yaitu satu orang tua punya banyak anak, maupun banyak dibanding banyak.
beberapa anak bisa mempunyai beberapa orang tua. Pada model jaringan, orang tua disebut pemilik dan anak disebut sebagai anggota. Nah, model data yang terakhir yaitu model data relasional. Berbeda dengan model jaringan dan juga hierarki, pada model data relasional, pemodelannya menggunakan tabel untuk mempresentasikan data dan juga relasi antar data. Jadi, setiap tabel itu terdiri atas kolom, dan setiap kolom mempunyai nama variabel tertentu. Inti dari model ini adalah relasi yang dimisalkan sebagai himpunan dari Nah, dalam model data relasional ini merupakan model data yang paling sering digunakan. Unit yang disimpan adalah berupa kelompok data yang memiliki hubungan saling terikat atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Tabel yang saling terhubung tersebut akan dihubungkan oleh sebuah kunci. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pemodelan data, di mana cara pemodelan data digunakan untuk mempermudah suatu modifikasi. Nah, kali ini saya akan membahas cara pemodelan data dengan model entitas dan juga model hubungan, atau kita sebut entity model dan juga relationship model. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara pemodelan data yang pertama, yaitu adalah entity model. Entity atau entitas diartikan sebagai objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Dalam suatu entity terdapat kumpulan atau entity set yang diartikan sebagai kumpulan dari entitas sejenis atau dalam tipe yang sama. Nah, entity set ini dapat berupa objek fisik seperti rumah, kendaraan, pegawai, sedangkan objek abstraknya dapat berupa konsep politik, pekerjaan, rencana, dan lain sebagainya. Biasanya, simbol yang digunakan untuk entity adalah persegi panjang. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe entitas. Nah, tipe-tipe entitas itu ada 3. Yang pertama itu adalah tipe entitas kuat, di mana tipe entitas kuat yaitu entitas mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lainnya. Yang kedua adalah tipe entitas lemah atau weak entity, yaitu entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah tipe entitas asosiatif, yang merupakan entitas yang terbentuk dari suatu relasi. Bisa terjadi jika relasi yang merekatkan dua entitas bersifat banyak ke banyak. Slide selanjutnya adalah membahas mengenai macam-macam atribut entitas. Nah, macam-macam atribut entitas itu yang pertama ada atribut K yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu entity secara unik. Yang kedua adalah atribut tunggal yang memiliki nilai tunggal. Yang ketiga itu adalah atribut multi-value, memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Keempat adalah atribut composite yang dapat didekomposisi menjadi beberapa atribut lain. Dan yang terakhir adalah atribut derivatif, dihasilkan dari atribut lain atau merupakan atribut turunan. Nah, sekarang kita akan membahas cara pemodelan data yang kedua, yaitu relationship model atau model hubungan, di mana relationship diartikan sebagai hubungan antara suatu himpunan entitas dengan himpunan entitas lainnya. Nah, simbol yang digunakan biasanya adalah berbentuk belah ketupat, diamond, dan juga persegi panjang. Nah, sebagai contoh yang ada di slide itu mengartikan dosen mengajar mahasiswa, maka terdapat hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Masih tentang cara pemodelan yang kedua, yaitu relationship model, di mana relationship model ini memiliki derajat relationship. Nah, derajat relationship ini ada 3. Yang pertama itu ada unary degree atau derajat 1, yaitu hanya satu entitas yang terlibat. Contohnya, satu pegawai melaporkan satu pekerjaan, melaporkan sebagai entitas.
Yang kedua adalah binary degree atau derajat 2 yang menghubungkan dua entitas. Contohnya, beberapa pegawai bekerja pada suatu departemen. Yang ketiga adalah ternary degree atau derajat 3 yang menghubungkan 3 entitas sekaligus. Sebagai contoh, beberapa pegawai bekerja di departemen, bekerjanya pada suatu kota. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai pengertian database management system. Database management system dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memodifikasi, dan memperoleh informasi dengan praktis dan juga efisien. Setelah mengetahui pengertian dari database management system, kita akan membahas mengenai kelebihan database management system. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah dari segi kepraktisan, di mana database management system menyediakan media penyimpanan permanen yang berukuran kecil, namun banyak menyimpan data jika dibandingkan dengan menggunakan kertas. Yang kedua itu adalah mengurangi kejenuhan. Nah, pekerjaan yang berulang itu dapat menyebabkan kejenuhan atau kebosanan. Sedangkan pada sistem mesin, pekerjaan yang berulang-ulang sekalipun tidak menimbulkan kejenuhan atau kebosanan. Yang ketiga itu adalah kecepatan, di mana kecepatan komputer dapat mencari dan juga menampilkan informasi yang kita butuhkan secara cepat. Dan yang terakhir adalah up to date. Informasi yang tersedia selalu berubah dan akurat setiap waktu. Sekarang mengenai skema instan basis data. Skema basis data merupakan deskripsi dari basis data yang spesifikasinya ditentukan dalam tahap perancangan, namun tidak terlalu diharapkan diubah setiap saat. Penggambaran skema umumnya hanya berisi sebagian dari detail deskripsi basis data. Contoh skemanya sebagai berikut. Jika Anda mahasiswa, maka kolomnya akan memuat suatu informasi berisi NIM, nama, fakultas, dan juga jurusan. Jika mata kuliah, yaitu ada ketentuan yang seperti KD_MK, mata kuliah, dan juga SKS. Kalau dosen, ada KD_dosen, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Dan yang terakhir adalah kuliah, seperti ID kuliah, NIM, KD_MK, KD_dosen, semester, tahun, dan nilai. Itu merupakan skema instan dari basis data. Nah, sekelompok data yang tersusun dalam satu baris rekaman atau record dan tersimpan dalam basis data disebut dengan instansi atau kejadian. Materi ke-6, interaksi data dan pengolahan data. Data adalah aliran dari fakta yang direpresentasikan melalui kejadian dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum diorganisasi dan disusun ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan oleh user. Data juga dapat diartikan sebagai fakta atau sebagian fakta yang mengandung arti berupa angka, huruf, simbol khusus, dan gabungan darinya. Selanjutnya, jenis-jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama, ada data internal. Data internal adalah data yang sudah dimiliki oleh lembaga atau perusahaan dan siap digunakan tanpa proses yang memerlukan bantuan pihak luar. Yang kedua, ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga, tetapi sayangnya tidak tersedia. Jenis-jenis data berdasarkan proses pengumpulan. Yang pertama, ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh seseorang atau institusi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data yang sudah tersedia oleh para penyedia data sehingga kita dapat menggunakan data tersebut secara langsung. Selanjutnya ada pengolahan data.
Pengolahan data memiliki definisi tersendiri, yaitu memanipulasi data menjadi bentuk yang informatif. Sebelumnya, informasi juga memiliki arti hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Sutabri, pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan penyimpanan data seperti misalnya pencarian dan pengumpulan data, serta penanganan data seperti pemeriksaan, perbandingan, hingga penggunaan data itu sendiri. Selanjutnya, ada fungsi pengolahan data. Yang pertama, melakukan proses aritmatika dan logis untuk data yang dapat disimpan. Yang kedua, menyimpan hasil hingga hasil akhir dari pemrosesan. Yang ketiga, mengambil program dan data dalam bentuk input. Yang keempat, untuk memproses dan menyimpan program data. Yang kelima, untuk digunakan sewaktu-waktu. Data yang disimpan juga dapat ditampilkan dan dicetak. Yang keenam, meminimalisir kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan dikerjakan secara otomatis oleh peralatan seperti komputer. Yang ketujuh, mendapatkan hasil akhir yang lebih akurat. Selanjutnya, ada tahapan pengolahan data. Yang pertama, rekam data atau recording. Jadi di sini kegiatan pencatatan memindahkan data pada formulir atau dokumen. Yang kedua, penggandaan data atau duplicating. Merupakan kegiatan penggandaan data di atas formulir atau dokumen yang dilakukan saat dicatat baik manual ataupun mesin seperti diketik. Yang ketiga, pemeriksaan atau verifying. Merupakan kegiatan memeriksa secara teliti agar tidak ada kesalahan yang mengacaukan hasil akhir nanti. Yang keempat, klarifikasi atau pengelompokan. Jadi di sini kegiatan pemisahan data dalam berbagai kategori. Contohnya, sekumpulan daftar pertanyaan mahasiswa bisa diklarifikasi sesuai dengan jenis kelamin atau tahun masuk mahasiswa. Yang kelima, sorting atau mengurutkan. Kegiatan mengatur data dalam urutan tertentu. Jadi sorting data dapat dilakukan sebelum atau sesudah klarifikasi. Yang kelima, merging atau pencampuran. Kegiatan mencampurkan dua atau lebih data. Semua kumpulan tersebut telah disort dengan kunci yang sama dan meletakkan kumpulan data tersebut bersama-sama menjadi satu kumpulan data yang telah disort. Yang ketujuh, kalkulasi, yaitu proses melakukan perhitungan numeris pada data yang bertipe numeris. Yang kedelapan, memeriksa tabel. Jadi di sini bertujuan untuk mendapatkan kembali data tertentu pada kumpulan data yang telah disortir. Selanjutnya ada perangkat lunak pengolahan data. Yang pertama ada DBAS 3, DBAS 4, dan Fogbase, yaitu program aplikasi pengolahan data yang berbasis Disk Operating System. Yang kedua, Microsoft Access. Di sini program aplikasi pengolahan data berbasis Windows. Gak asing ya dengernya, karena udah biasa ada di laptop atau di komputer kalian. Yang ketiga, ada SPSS atau Fox Pro, merupakan sebuah aplikasi program untuk membuat sebuah program yang berbasis data. Selanjutnya, pengolahan data dalam komputer. Yang pertama, pengumpulan data. Di sini, sistem pengolahan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindakan pihak internal perusahaan dan menggambarkan transaksinya dengan lingkungannya. Yang kedua, pengubahan data, yaitu operasi pengubahan data ini mencakup pengklasifikasian, penyortiran, pengkalkulasian, perekapitulasian, dan pembandingan. Yang ketiga, penyimpanan data, yaitu proses semua data harus disimpan di suatu tempat sampai dia diperlukan. Dan di sini data disimpan dalam database. Yang keempat, ada pembuatan dokumen, yaitu proses sistem pengolahan
data menghasilkan output yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya ada informasi. Interaksi data pada pengolahan data akan membentuk suatu informasi. Jadi, informasi dapat diartikan sebagai hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang mempunyai nilai berarti bagi penerimanya dan dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk menjadi informasi, data mengalami proses pengolahan. Jadi dari data diproses menjadi informasi, nggak langsung data langsung menjadi informasi. Selanjutnya ada fungsi informasi. Yang pertama, data yang disusun ke dalam bentuk dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi user. Yang kedua, dari pengolahan data dapat membentuk yang lebih berarti, yaitu berupa suatu informasi. Yang ketiga, data yang mempunyai nilai bagi penerimanya dan dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, data yang telah diproses memiliki makna yang mudah difahami dan dapat dimengerti,